Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Awal Arif. NIM saya 2022-31006. Jadi saya di sini akan mengerjakan atau mempresentasikan tugas UAS rekayasa perangkat lunak. Jadi saya sendiri dari kelas B31, program studinya Teknik Informatika, Fakultas FTN. Jadi pertama jawaban nomor satu dengan soal yang seperti ini. Nah, saya kasih lihat soalnya. Jadi soal nomor satu tuh tertera kalau soal nomor satu kan pada materi video berapa, bahasan apa, durasi apa, sampai dengan berapa hal tersebut dipaparkan setelah UTS oleh dosen. Jadi yang pertama saya menanggapi durasi yang pertama itu di menit 15 detik 9 sampai 15 menit 15 detik 9. Penjelasannya mengenai pilihan dalam merancang perangkat lunak. Di situ dijelaskan kayak detail-detailnya ada beberapa macam walaupun tidak spesifik, cuman di situ dijelaskan secara lengkap proses-prosesnya, memproseskan perancangan perangkat lunak. Jadi berorientasi objek menggunakan WML dan diagram-diagram terkait. Nah, yang kedua ada berorientasi terstruktur menggunakan data flow diagram, BFD, dan elemen-elemen lainnya. Nah, dan yang kedua itu tentang masih sama durasi berapa sampai berapa tentang perancangan perangkat lunak. Saya menangkap di menit 12 sampai menit 13. Penekanan pada penggunaan diagram yang sesuai dengan pendekatan yang dipilih objek atau berstruktur dalam pembuatan perangkat lunak. Durasi tersebut menjelaskan di durasi 12 sampai 13 menjelaskan perbedaan antara dua pendekatan serta elemen diagram yang digunakan dalam masing-masing metode. Jadi elemen diagram yang digunakan pada masing-masing metode kayak activity, sequence, kelas. Di situ dijelaskan cara proses merancangannya. Jadi di situ saya menaruh di menit 12 sampai 13 karena di situ tertera proses pendekatan serta diagram yang digunakan dalam masing-masing metode. Yang kedua, nomor 1B, narasi saya sendiri dan penjelasan disertai gambar dan contoh perbedaan dari persamaan dari materi tersebut. Yang itu bagaimana pengembangan perangkat lunak terdapat dua pendekatan utama yang sering digunakan. Yang, perancangan berorientasi objek dan perancangan terstruktur. Pada durasi 15 sampai 15,9 dibahas bagaimana kedua pendekatan ini memiliki karakteristik dan metode perancangan yang berbeda. Perbedaan tersebut mencakup alat bantu visualisasi serta langkah-langkah yang digunakan dalam setiap pendekatan. Yang pertama ada contohnya itu perancangan berorientasi objek atau object oriented design. Rancangan berorientasi objek memanfaatkan Unified Modeling Language atau UML biasa kita sebut sebagai alat utama. UML menyediakan berbagai jenis diagram seperti kelas diagram, sequence, use case diagram, serta state diagram. Untuk mendokumentasikan serta memodelkan kebutuhan sistem secara visual, pendekatan ini berfokus pada entitas utama dalam sistem disebut objek. Entitas utama dalam sebuah sistem disebut objek yang memiliki atribut data dan fungsi. Contoh, membangun sistem manajemen perpustakaan kita dapat membuat kelas dengan entitas seperti buku, anggota, peminjaman. Masing-masing entitas memiliki atribut misalnya pada judul buku dan fungsi misalnya pinjam buku dan peminjaman, fungsi peminjaman. Yang kedua, perancangan terstruktur. Struktur desain biasa disebutnya secara 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 umum, secara bahasa Inggris lah. Perancangan terstruktur menggunakan alat seperti data flow diagram biasa disebut DFD, yang berfokus pada aliran data antar proses dalam sistem. Pendekatan ini menekankan pada pemisahan logika program menjadi modul yang saling terhubung berdasarkan data yang mereka proses. Elemen utama DFD meliputi proses entitas eksternal, data store, dan arus data. Contohnya, pada sistem yang sama, manajemen perpustakaan, pendekatan terstruktur akan memetakan aliran data. Contohnya ketika pengguna melakukan pencarian buku, proses ini dapat direpresentasikan sebagai pencarian buku yang terhubung ke data buku dan pengguna, entitas eksternal melalui aliran data tertentu. Pemilihan pendekatan berorientasi objek atau terstruktur sangat bergantung pada kebutuhan proyek dan karakteristik sistem yang dirancang. Materi ini menekankan pentingnya memilih diagram yang sesuai, misalnya pendekatan berorientasi objek lebih cocok untuk sistem
sistem yang kompleks dan banyak komponen yang saling terkait. Sementara pendekatan terstruktur lebih lebih sesuai untuk sistem yang lebih linear dan dengan fokus pada aliran data. Nah, perbedaan utama itu ada fokus tuh kalau berorientasi objek, objek dan hubungan antar objeknya itu difokuskan dalam yang metode berorientasi objek. Kalau yang terstruktur itu fokusnya aliran data dan proses dalam sistem. Diagram utama. Berorientasi objek atau diagram utama itu biasanya UML seperti kasih diagram, sequence diagram, dan lain-lain. Yang terstruktur ada bisa DFD. Nah, elemen terkait ini ya bisa kayak gitu. Pendekatannya yang berorientasi objek berbasis entitas dunia nyata, yang terstruktur berbasis proses dan data. Oh, jadi kalau berbasis objek tuh berbasis entitas di dunia nyata berdasarkan di dunia nyatanya itu seperti apa, kita melakukan pendekatan untuk implementasi di sistem tersebut yang terstruktur berbasis proses dan data dari yang telah dicari gitu kayak untuk diimplementasikan di sistem tersebut sudah diolah lah data-datanya dan proses-prosesnya yang siap diimplementasikan atau dieksekusi pada sistem tersebut. Nah, yang nomor dua ini saya menjelaskan dari soal nomor dua, yaitu berdasarkan soal UTS sebelumnya simulasi atau masalah dengan kasus jawaban UTS yang di dalam menjelaskan kembali entitas DAD, DFD, DAD atau DFD, kamus data, dan penjelasan simulasi kasus tersebut buatlah diagram UML, use case class, activity, dan sequence. Dari simulasi tersebut buatlah tiga contoh rancangan interface atau antarmuka dari rancangan perangkat lunak yang akan dibangun. Dari simulasi kasus tersebut, sebutkan menjelaskan rencana pengujian serta pemeliharaan yang akan dilakukan atau direkomendasikan oleh Anda kepada user. Jadi sebagai studi kasus atau simulasi kasus lah, let's say. Jadi saya punya entitas yang terlibat seperti sistem saya yang saya buat ini. Ada calon mahasiswa baru, admin pendaftaran, software pendaftaran, bank, panitia seleksi. Data-data yang saya gunakan, input, proses, dan output. Untuk pengolahan data dan perangkat kerjanya, ada pengolahan data, perangkat kerjanya ada menggunakan sistem pendaftaran online. Kalau pengolahan data, kita kayak seleksi data, siapa yang lulus, kayak diolah lah kita metodenya seleksi. Selection, metode selection. Perangkat kerja menggunakan sistem pendaftaran online yang terhubung dengan basis data, database, atau bisa kita sebut database secara bahasa Inggris. Dan untuk menyimpan data mahasiswa dan API untuk terhubung dengan sistem bank, melakukan pembayaran terhadap sistem tersebut. Calon mahasiswa jika misal sudah berhasil lulus melewati tahap-tahap untuk melakukan pendaftaran ke instansi atau universitas untuk melanjutkan pendidikan. Nah, kan biasa tuh harus bayar tuh administrasi dan lain-lain tuh. Nah, ini kayak di sistem ini sudah terhubung dari API dengan sistem bank. Nah, jadi yang D-nya ini nih, keterkaitan antar entitas. Jadi kan saya punya entitas itu ada calon mahasiswa, admin pendaftaran, sistem pendaftaran, dan panitia admin seleksi. Jadi itu mahasiswa terhubung dengan admin dari melalui sistem pendaftaran. Nah, admin seleksi juga terhubung melalui mahasiswa. Jika misal mahasiswa selesai melakukan sistem pendaftaran, admin pendaftaran akan mengkoreksi apakah sudah berhasil lulus dari seleksi tersebut. Dan jika sudah selesai, admin pendaftaran akan mengirim datanya ke admin seleksi akan mengirim lagi ke calon mahasiswa dan calon mahasiswa akan menjadi mahasiswa. Ini jawaban nomor 2-nya ini seperti ini. Ini mulai calon mahasiswa, data yang dibutuhkan, verifikasi data, flow mapnya, seleksi, bangun untuk pembayaran, proses seleksi dan pembayaran selesai, untuk memberikan hasil kepada mahasiswa baru. Jadi itu di sini sistem flow mapnya. Nah, selanjutnya ada VTOC, kayak alur pendaftaran mahasiswa baru. Ini kita bacanya dari bawah. Jadi kayak misal ini punya cabang-cabangnya kayak subnya gitu. Jadi kalau kita baca tuh kayak bentuk langkah-langkahnya tuh dimulai dari bawah. Jadi di sini si mahasiswa ini mengisi formulir data jadi camaba kan, yang sudah selesai mengisi, ini berarti termasuk eh, kayak apa ya, kayak suatu dia setelah mengisi dia diidentifikasi sebagai calon mahasiswa baru walaupun dia belum
eh, berhasil seleksi lulus atau tidak. Nah, di sini ada verifikasi data di dalam software pendaftaran subnya. Ada proses seleksi, pengumuman hasil seleksi, admin sistem pendaftaran, pembayaran biaya pendaftaran, di atas ada bank. Nah, yang ketiga tuh ada DAD, yang ini nomor yang B nih. Yang ini kan tadi kan, sorry, yang ini kan eh, untuk A. Ini kita lanjut ke yang nomor B, nomor 2B. Jadi nomor 2B, jadi nomor 2B itu kayak ada diagram konteks biasa, kayak ini ada bank, mahasiswa, pembayaran, admin. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jadi di sini tuh kayak perputarannya mahasiswa mendaftar formulir ke sistem, data mahasiswa dikirim ke admin, seleksi kembali lagi ke eh, sistem pendaftaran. Nah, sistem pembayaran mengasih bukti hasil pembayaran dari mahasiswa tersebut, data pembayaran di sini, verifikasi pembayaran, baru kita kembalikan lagi hasil seleksi. Nah, DFD level 1, DFD level 1 ya tidak jauh berbeda, cuma hanya level DFD konteksnya aja. Jadi kayak misal ini eh jadi Camaba mendaftar form pendaftaran ya kan. Nah, form pendaftaran ngasih formulir, Camaba ngasih data. Jika selesai, data Camaba dikirim ke penyerahan data Camaba, formulir dan data Camaba dikirim ke bank. Bank ngasih formulir untuk pembayaran, penyerahan data Camaba, dilakukan pengecekan data Camaba. Nah, setelah itu data Camaba dimasukkan ke basis data di sini. Dan yang lainnya tuh dikirim ke software akademik atau admin untuk diproses, dikirim lagi kembali ke Camaba. Kampus data yang digunakan dalam ininya nama mahasiswa, NIK, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, email, status. Di sini string, string date, string, string enam belum diisi apakah data sudah verifikasi atau belum. Nah, ini juga file, dokumen-dokumen yang status pembayaran enam, hasil integer. Ini berdasarkan skor yang diberikan pada proses seleksi. Username string, password nih by default. Let's say uh, kita buat ini by default, rata-rata sistem menggunakan yang seperti ini tipe datanya. Ini yang selanjutnya yang kamus data kan ini yang nomor C ya, nomor 2C. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang use case diagram. Nah, ini kita buat dengan nama 2A karena ini kan sudah berbasis UTS. Nah, jadi di sini tuh ada calon mahasiswa di sini. Dimulai dari sini mengisi data pendaftaran, sistem mencari data mahasiswa, mengirim ke verifikasi data, dikirim ke admin, proses pembayaran dikirim ke bank, evaluasi hasil dikirim ke panitia seleksi. Nah, dari sistem pencarian data mahasiswa, mengumumkan hasil dan hasil mengirim kembali ke mahasiswa apakah dia berhasil lulus atau tidak. Nah, di situ dia fungsinya. Nah, jika sudah memverifikasi bayar begini biasanya sih lulus. Yang B ini kelas diagram. Jadi di sini calon mahasiswa nama, nik, tanggal lahir, string, tanggal lahir date, alamat string, nomor telepon string, email string, dokumen file, source pembayaran enam, isi formulir untuk fungsinya, unggah dokumen untuk fungsi, ID admin string, nama string, admin pendaftaran ini untuk objek admin pendaftaran, entitas. Di sini fungsinya verifikasi data, sistem entitas sistem pendaftaran, database, sama database, simpan data, kirim notifikasi fungsinya itu yang keempat ada bank, ya ada nama bank, variabel nama bank, fungsinya proses pembayaran, panitia seleksi, ada variabel ID panitia yang berisi di data string, variabel nama berisi di data string, dan fungsi evaluasi hasil. Nah, yang C di sini aktif di diagram, ya. Jadi itu di sini kita jelaskan, dari sini dimulai start calon mahasiswa mengisi data, unggah dokumen sampai pendaftaran, ambil verifikasi data, permintaan pembayaran ke bank, bank mengonfirmasi pembayaran, panitia seleksi mengevaluasi, kirim notifikasi hasil, dan selesai. Yang D ada sequence diagram. Jadi di sini mahasiswa mengisi data, mengubah dokumen,
dokumen, konfirmasi input, notifikasi hasil ke sistem pendaftaran. Dan selanjutnya, selesai dari situ, sistem pendaftaran mengirim data untuk verifikasi ke admin, hasil verifikasi, permintaan pembayaran ke bank, konfirmasi pembayaran ke bank, kirim data untuk seleksi ke panitia seleksi, dan kirim hasil seleksi ke panitia seleksi. Yang selanjutnya ini nomor 2C, nomor 2C ini subsubnya. Ntar saya bener di. Jadi nomor 2C itu hmm, nomor 2C kan saya buka dulu. Nah, di sini dia. Di sini saya buat contoh seperti ini kayak UI-nya, user interface basic ya. Jadi kayak di sini form utamanya itu kayak halaman awal kayak menampilkan nama, NIM, form soal, biodata. Jadi di sini tuh kayak ada nomor induk, nomor nomor apa ya, nomor identitasnya sebagai siswa yang akan mengajukan diri sebagai calon mahasiswa. Di sini ada fotonya, foto saya sebagai contoh. Nah, di sini nama. Nah, di sini untuk form soal untuk mengisi soal-soal tersebut untuk dikirim, seleksi dan lain-lain. Nah, ini yang selanjutnya di sini apabila sudah selesai lulus pembayaran dan lain-lain akan dikirimkan, akan mengeluarkan widget widget atau halaman seperti ini, seperti dia masuk jurusan apa, keterangannya lulus atau tidak lulus, ada kayak skornya kayak di sini berbentuk bintang. Dan jika sudah selesai akan diberi notifikasi kayak selamat sudah lulus, dan berarti sudah siap untuk melakukan uh, ke jenjang lebih lanjut sebagai mahasiswa baru untuk akses sistem selanjutnya. Nah, jadi ini ntar diperpanjang gitu kayak sistem kampus gitulah. Ini kayak cuman sistem pendaftaran Jamawa kayak di sistem nomor 2 ini. Saya implementasinya tidak spesifik itu secara ini saya hanya tidak general itu, saya hanya spesifik untuk nomor 2 ini. Jadi rencana pengujian dan pemeliharaan yang saya lakukan, yang pertama ada rencana pengujian, saya lakukan unit testing, menguji setiap modul formulir pendaftaran, validasi data, dan verifikasi admin. Yang kedua ada integration testing, menguji integrasi antar sistem pendaftaran, basis data, dan sistem verifikasi pembayaran. Yang ketiga ada user acceptance testing UAT, yang melibatkan calon mahasiswa dan admin untuk memastikan antar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang terakhir ada dari rencana pengujian yang terakhir ada stress testing, menguji kinerja sistem dengan data pendaftaran dalam jumlah besar untuk memastikan scalabilitas. Menguji sistem dengan data pendaftaran dalam jumlah besar untuk menguji stabilitas ini kayak kalau udah dikembangkan ini kan sebagai prototype aja, rancangan aja, apalagi cuma interface kan sesuai soalnya ini kan, soalnya rancangan nih interface bukan sebuah software yang sudah siap di deploy. Jadi ini saya hanya membuat rancangan interface. Nah, tapi ini saya membuat sesuai preferensi saya bagaimana kayak sistem yang basic itu layak untuk dijalankan untuk sebagai user interface development. Nah, untuk yang kedua ini, hmm, rencana pemeliharaan. Yang pertama ada pemeliharaan korektif, memperbaiki bug yang ditemukan selama penggunaan. Pemeliharaan adaptif, menyesuaikan sistem dengan kebijakan baru atau format dokumen yang berubah. Yang ketiga ada pemeliharaan preventif, melakukan audit sistem secara berkala untuk memastikan keamanan dan integrasi data. Yang terakhir ada pemeliharaan perfeksionis, penambahan fitur-fitur baru seperti notifikasi real time untuk admin dan mahasiswa. Dan selanjutnya yang di nomor terakhir, dua terakhir ini disebutkan untuk jawaban dalam bentuk PDF dan video. Jadi semua jawaban nomor 1 dan 2 saya cantumkan dalam satu PDF, dan uh, video tersebut saya cantumkan dalam satu video ini. Sekian dari saya, Muhammad Abdul Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.